Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Oleh Fajrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelima, yaitu komposisi molekul sel, biosintesis, dan peranannya. Di sini saya akan menjelaskannya bersama satu teman saya, yaitu Elfria Simanjuntak. Yang pertama adalah konsep tentang sel. Sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan herediter yang terkecil. Semua organisme, tumbuhan, hewan, dan mikroba terdiri dari sejumlah sel, dan setiap sel memiliki kehidupannya sendiri. Di samping peranan gabungan di dalam organisme multisel. Karakteristik dari sel yaitu sel sangat kompleks dan terorganisir, mempunyai program genetik, membentuk dan menggunakan energi, mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia, dan melakukan aktivitas mekanik. Bahan penyusun sel yaitu protoplasma. Protoplasma merupakan massa yang memiliki tanda-tanda hidup. Protoplasma sendiri mempunyai sifat dan tanda struktural, kimiawi maupun fisikokimiawi. Yang kedua ada air. Di dalam sel air digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu air intramolekuler, air bebas, dan air terikat. Di dalam air bebas terlarut berbagai senyawa kimia yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu garam-garam mineral, senyawa organik, dan gas-gas terlarut. Molekul air tersusun oleh 1 oksigen dan 2 atom hidrogen yang diikat dengan ikatan kovalen. Peranan air yaitu sebagai pelarut dan pengangkut senyawa-senyawa yang dibutuhkan sel maupun yang harus dibuang. Selanjutnya ada senyawa organik. Senyawa organik itu ada protein. Protein terdiri dari unsur-unsur C, H, O, dan N. Peran protein sendiri yaitu sebagai katalisator berbagai reaksi kimia, memberi kekakuan struktural, memantau permeabilitas selaput sel. Pengertian protein sendiri adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Selanjutnya ada struktur asam amino, penyusun protein. Asam amino merupakan turunan karboksilat, mengandung gugus karboksil dan gugus amina. Protein merupakan senyawa yang terdiri dari monomer asam amino. Semua protein terdiri atas satu atau lebih polimer yang linear dan tidak bercabang. Asam amino diikat satu sama lain untuk membentuk polipeptida. Ikatannya disebut ikatan peptida. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Klasifikasi protein berdasarkan susunan molekul yaitu ada protein fibrosa dan protein globular. Berdasarkan peranannya ada protein struktural dan protein dinamis atau fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elfria Simanjuntak, yaitu nukleotida dan asam nukleat. Perkenalkan, nama saya Elfria Simanjuntak, jurusan Agroteknologi dengan NIM 20120111033. Di sini saya akan membahas tentang makromolekul utama penyusun sel tumbuhan yang terdiri dari asam nukleat dan nukleotida, lipid, dan karbohidrat. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang asam nukleat dan nukleotida. Asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer yang penyusunnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklit berupa purin atau pirimidin, gula pentosa, dan gugus fosfat. Jenis asam nukleat DNA dan RNA dibedakan oleh jenis gula dan basa nitrogen yang mereka miliki. Monomer dari polinukleotida atau monomer dari DNA maupun monomer dari RNA adalah nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen utama, yaitu gula pentosa atau sering juga dikenal dengan gula berkarbon 5, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin,
A, guanin, G, sitosin, C, dan timin, T. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, A, guanin, G, sitosin, C, dan urasil, U. Yang kedua ada lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan yang lainnya. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Asam lemak pada tumbuhan umumnya terdapat dalam bentuk lemak dan minyak. Lemak dan minyak yang tergolong lipida berfungsi sebagai pembentuk struktur membran sel. Dalam bentuk minyak dan lemak, asam lemak juga terdapat dalam bentuk senyawa. Lapisan pelindung pada epidermis, batang, daun, dan buah. Yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat, hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida yang berasal dari bahasa Yunani berarti gula. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Dua monosakarida yang bergabung disebut disakarida, contohnya sukrosa yang terbuat dari glukosa dan fruktosa. Terdapat pula oligosakarida yang merupakan rangkaian beberapa monosakarida. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.